Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada, keluarga adalah tempat di mana kita berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Keluarga adalah tempat di mana kita bersama-sama beraktivitas dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun sebaliknya. Maka dari itu, kaum muslimin dimanapun kita berada, mari kita bangun keluarga kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keluarga ini akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan, tidak hanya berhenti dalam kehidupan dunia ini, namun akan terus hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang kita dambakan, yang kita inginkan adalah keluarga yang di dunia ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak keluarga yang semacam ini akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang penuh kenikmatan, yaitu surganya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman lantas diikuti oleh keturunan mereka juga beriman kepada Allah akan dipertemukan kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan. Lantas jalannya bagaimana? Jalannya adalah apa yang diwasiatkan oleh Luqman Al-Hakim di dalam surat Luqman. Yang pertama, jauhkanlah diri kita, keluarga kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita bangun perintah wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, mari kita bangun dalam diri kita, dalam anggota keluarga kita, sikap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bunyi ayatnya, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhratin aw fis sama' ya'ti biha Allah. Wahai anakku, sekiranya engkau menyembunyikan dosa di tengah padang pasir atau di kolong laut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya. Yang berikutnya, jagalah salat diri kita, salat keluarga kita, salat anak kita, istri kita. Kemudian jagalah mereka untuk senantiasa melaksanakan perkara yang ma'ruf dan meninggalkan hal yang mungkar. Maka wajib bagi kepala keluarga paham mana hal-hal yang ma'ruf, mana hal-hal yang mungkar, supaya kita bisa menjauhkan keluarga kita dari hal-hal yang mungkar dan mendorong, memotivasi keluarga kita agar senantiasa berada di atas jalan hal-hal yang ma'ruf oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu akhlakul karimah, baik dalam hal ucapan ataupun perbuatan. Hendaknya kita perhatikan bagaimana anak kita berakhlak, bagaimana diri kita berakhlak, bagaimana istri kita berakhlak. Karena sesungguhnya apa yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim tersebut adalah jalan keselamatan dan jalan kebahagiaan di dalam hidup berkeluarga hingga akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang keluarga di dalam Al-Qur'an. Menjadi 3 keadaan keluarga. Yang pertama, keluarga yang dibangun di atasnya kedurhakaan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebagaimana keluarga daripada Abu Lahab berserta istrinya yang Allah Subhanahu wa taala torehkan dalam surat
masad. Yang kedua, keluarga yang sebagian daripada keluarga, anggota keluarga menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sebagiannya kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sebagaimana keluarganya Nabi Nuh alaihissalam berserta anak dan istrinya, atau Fir'aun berserta istrinya. Sebagian dari mereka berada di atas jalan iman dan takwa kepada Allah, sebagiannya berada di atas jalan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah keluarga yang diidam-idamkan bagi seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seluruh anggotanya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saling menjaga dalam ketakwaan, saling menjaga antara sesama penghuni keluarganya, sesama anggota keluarganya, agar tidak terjerumus dalam dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga yang mana semua keluarga yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan tersebut di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan tempatnya dan pertemuannya kelak di akhirat. Keluarga yang pertama dijanjikan tempatnya seluruhnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Keluarga yang kedua, sebagian dari mereka ada yang di surga Allah, sebagian ada yang di neraka, berteriak memanggil orang yang ia kenal. Wanada ashabun nar ashabul jannah, atau sebaliknya, wanada ashabun nar ashabul jannah. Kemudian yang terakhir adalah keluarga Nabi Muhammad dan Ibrahim alaihissalam, keluarga yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah, dibangun di atas fondasi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan diri mereka dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya kepada kami, umumnya kepada kaum muslimin sekalian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.